Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, BTC-nya akhirnya hari ini, kemarin malam dan disambung hari ini rebound lumayan dahsyat. Dan sementara berada di area di atas 38.000 dan kita akan lihat bareng-bareng gimana pergerakan BTC-nya secara jangka pendek ya. Kita nggak ngomong jangka panjang karena bagi saya tetap sama. Untuk jangka menengah, jangka panjang, terutama bulan Maret, kemungkinan masih akan tertekan. Kita akan melihat jangka pendek aja, jadi bisa untuk scalping dan pergerakannya bagaimana, pergerakannya mempengaruhi token-token atau koin-koin yang lain. Jadi kalau kita lihat di time frame BTC 4 jaman ini, ada dua garis ini yang membentuk pola descending broadening wedge pattern, yang artinya kalau ini ada penembusan ke atas maka target kenaikannya akan cukup signifikan. Signifikannya seberapa kalau kita ukur? Jadi menurut teori dari pola ini diukur dari bawah ke atas, kalau terjadi penembusan maka ini ketinggian ini akan terjadi di titik breakout. Jadi seperti ini ya kurang lebih. Ini teorinya. Jadi kalau kita pasang seperti ini di titik breakout, maka ini target kenaikannya adalah di kisaran sekitaran 44.200-an secara teori. Tapi kemarin ini sudah sempat terjadi, kalau teman-teman cek di sini, yang ternyata gagal turun ke bawah. Dan apakah yang di sini breakout di sini ini akan mengulangi arah yang sama? Apakah ini adalah suatu breakout yang palsu? Kita tinggal tunggu aja, kita cek bagaimana yang terjadi kali ini, breakout yang kali ini ya. Apakah sampai ke 44.000 juga? Meskipun menurut saya pribadi dengan kondisi market sekarang ini agak susah untuk tembus seperti itu ya, sampai dengan 44.000. Ini adalah poin pertama, kemungkinan kalau misalnya beneran tembus dan terjadi retest di sini ya, yang dimaksud retest ini harga kembali turun ke bawah sini, menyentuh garis merah yang atas ini dan kembali mantul ke atas ya. Kita tunggu aja retest atau malah glosor turun lagi seperti yang di sini. Ini bukan retest tapi malah masuk kembali ke bawah garis. Kita cek di poin pertama ini intinya. Yang berikutnya adalah apakah ini kenaikan semu? Kita cek bareng-bareng. Jadi di sini kalau kita lihat secara singkat aja, ini ada garis di sini ya, teman-teman lihat sudah 3 kali, 1, 2, dan 3 itu berakhir dengan penurunan yang signifikan di 2 kali percobaan sebelumnya, yang mana garis di kisaran 39.500 itu adalah garis Fibonacci di titik 0,5, memang pas, jadi lumayan kuat, resisten yang lumayan kuat di sini. Dan tapi kalau kita samakan dengan CCI 50, teman-teman bisa lihat bareng-bareng di titik tertinggi 1, 2, dan 3. Di titik pertama dan kedua ini CCI 50-nya membentuk divergen negatif, yang artinya akhirnya terjadi penurunan. Tapi di yang ketiga ini tidak terjadi divergence ya, nggak ada divergence. Dan poin di sini adalah kalau yang ketiga ini tidak terjadi divergence, harapan saya adalah ini berhasil melakukan retest di garis yang teratas merah teratas ini, retest dulu di kisaran 37.400-an, retest dan mantul naik lagi, mudah-mudahan tembus untuk yang percobaan berikutnya, nembus di 39.500 dan bisa ke area 40.000 karena patokan dari CCI 50 ini ya tidak ada divergence. Dan itu adalah poin kedua yang menurut saya sinyal cukup positif dari BTC. Tapi sekali lagi ini prediksi, belum tentu benar, bisa jadi aja turun lagi ke bawah, ngetes di garis ke bawahnya seperti ini ya, ikutin di pola-pola sebelumnya. Tapi kita tunggu aja apakah retest di 37.400 dan mantul naik lagi, bahkan bisa ngelewatin 39.500 atau bahkan malah turun lagi ke area kisaran 34.000-an. Kita tunggu aja. Dan yang berikutnya adalah target dari kenaikan kalau misalnya tembus di 39.500. Jadi di titik berikutnya
di area kitaran 40.900-an itu ada titik 0,618-nya Fibonacci. Nah, di situ juga menurut saya lumayan kuat, 40.900-an ya. Itu adalah target. Kalau misalnya 39.500 terlewati, target berikutnya di situ sampai dengan 41.000 lah kira-kira seperti itu, resisten yang cukup kuat. Dan apakah masih bisa tembus ke atas lagi? Mungkin aja, karena memang target dari kenaikan pola tadi kalau tertembus ya, pola descending broadening ini memang di area 44.000. Tapi kita lihat seberapa kuat sampai ke area itu karena sudah mulai mendekati Maret ya. Ini untuk sekilas untuk BTC. Apakah akan terjadinya seperti apa? Poin-poin mana yang akan terjadi kita tunggu aja bareng-bareng. Dan secara singkatnya, sebetulnya di konten sebelumnya saya juga sudah sempat membahas dihubung-hubungkan nih dengan emas. Dan kalau teman-teman lihat secara singkat emasnya, jadi ini time frame 4 jam juga. Sebetulnya ada korelasinya, jadi ketika ini kenaikan dan penurunannya signifikan, ini akan berpengaruh juga, kita juga bisa bandingin dengan BTC. Ambil momentumnya, contoh ini ya, saya nyalakan perbandingannya dengan emas. Nah, teman-teman bisa lihat ketika ini BTC-nya terbuang turun dalam, emasnya naik signifikan yang di garis kulit ini. Dan ketika dia mulai recovery pertama, kedua candle ini masih tipis-tipis. Begitu yang mulai ketiga, candle ketiga, keempat, ini naik signifikan, ini berbarengan dengan emasnya turun gak jauh. Jadi mumpung istilahnya ini masih sinkron, teman-teman juga bisa dijadikan patokan pergerakan dari emas ini untuk mengukur BTC ini gerakannya mau naik atau turun. Kalau terjadi secara signifikan seperti ini bisa untuk tes pergerakan dari BTC. Memang kemarin pada waktu emas turun dalam, saya ambil posisi di sini, ambil posisi buy. Jadi ternyata juga sesuai, naik dengan cukup signifikan. Ini untuk BTC perbandingannya dengan emas saya sudah bahas ya di konten sebelumnya, teman-teman bisa cek. Dan ini adalah poin berikutnya, perbandingan BTC dengan emas sesaat ya. Yang berikutnya adalah kalau misalnya nih BTC konteksnya hari ini memang secara jangka pendek menurut saya lebih berpeluang naik lebih tinggi ya untuk BTC secara singkat aja, karena memang dari kemarin sudah tertekan cukup dalam, jadi ada kesempatan untuk rebound tipis-tipis bisa dimanfaatkan. Dan bagi teman-teman yang mau nyoba koin lain, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan lihat seperti kalau marketnya rebound beneran naik ya. Salah satunya adalah Metaverse. Pilihannya jatuh kepada Gala menurut saya ya, karena ini secara singkat di time frame 4 jam, secara singkat aja ini udah tembus satu garis simple ini, tembus udah dari jam 16 Februari ini garis tembus dan sudah berhasil tutupan di atas garis. Ini cukup bagus untuk naik lebih tinggi, dengan catatan tadi BTC berhasil retest dulu baru naik ya. Ini poinnya untuk Gala. Dan metaverse lain juga masih bagus, ada Sen, ada teman-teman bisa cek engine dan lain sebagainya, TLM, CHR, teman-teman bisa cek satu-satu ya untuk dari teknikalnya seperti apa. Terus teman-teman juga bisa pantau Sol belum tembus garis ini di daily, tapi ada peluang yang cukup bagus di sini karena ada penumpukan volume di sini, ini cukup bagus, ada peluang ya kalau tembus dan tutup di atas garis merah ini. Seperti di time frame 4 jam ini masih tipis-tipis di atas garis. Menurut saya ini belum konfirmasi, tunggu ada candle hijau yang lebih lagi itu untuk konfirmasi buy di Sol. Dan bagi teman-teman yang senang scalping, Luna jawabannya. Karena apa? Ketika BTC ada kenaikan maupun penurunan, ini Luna itu responnya luar biasa cepat ya, apalagi kalau pas naik. Luna itu recovery-nya paling cepat. Teman-teman bisa ambil momentumnya ketika BTC selesai turun dan ada recovery naik, teman-teman bisa ambil comot Luna untuk scalping. Jadi itu untuk Luna, dan teman-teman tinggal cek lagi, masih banyak koin-koin yang menarik yang kemarin sudah banyak tertekan seperti Tesos, seperti FTM Phantom ya.
teman-teman bisa cek yang lain. Dan kalau teman-teman mau, saya mengingatkan aja, kalau teman-teman mau mengambil momentum dari penurunan BTC dan kripto-kripto yang lain, teman-teman tinggal masuk ke, kalau di toko kripto ETF ya, pasarnya ETF ini spot market, teman-teman nggak usah cemas, ini beda sama future. Teman-teman kalau misalnya marketnya lagi turun, teman-teman bisa koleksi yang ada tulisnya down ini. Yang down ini semuanya lagi merah dalam karena memang ini marketnya lagi naik. Makanya ini yang hijau adalah yang tulisannya up. Ya kalau yang up ini nggak usah dikoleksi, teman-teman tinggal beli koinnya langsung bisa ya. Tinggal nanti kalau turun, terjadi penurunan, entah itu BTC, entah itu XRP atau ada, teman-teman bisa koleksi yang ada tulisannya down. Ini ETF ya, dan ini spot market, keuntungannya besar, tapi spot market bukan future. Atau teman-teman yang di Indodax tinggal masuk ke bagian derivatifnya, tinggal koleksi yang ada di sini, ada tulisannya hedge ini, yang ada tulisannya hedge dan bear ini otomatis baru cuan, baru hijau kalau marketnya turun ya. Ini marketnya positif, makanya ini marketnya naik, makanya dia merah. Dan yang bull ini maksudnya di sini sesuai dengan yang tertulis di sini, 3 kali long Bitcoin token. Maksudnya apa? Kalau Bitcoinnya di sini dia naik 21%, artinya memang Bitcoin sedang naik 7%. Nah, kalau teman-teman koleksi ini, profitnya dikali 3. Ini menarik bagi teman-teman yang di Indodax pengen ETF ya, ini namanya di sini derivatif ya. Ini tetap spot market ya teman-teman, bukan future ya. Ingat yang hedge ini dan bear, kalau marketnya turun ini bisa diambil untuk mendapatkan keuntungan. Kalau sebaliknya marketnya positif ya paling ini pilihannya cuma satu di Indodax bull ya. Kalau mengincar momentum BTC. Dan kalau pilihannya masih kurang, teman-teman manfaatkan ETF-nya di Maxi, ini super lengkap. Ya, di sini tinggal teman-teman kalau yang ada tulisannya S, itu berarti kalau marketnya turun, short. Teman-teman dapat keuntungan dari situ. Tapi kalau yang L, long seperti ini, nah itu pas marketnya naik. Di sini juga ada pilihannya 3 kali, ada yang angkanya 4, 5, itu maksudnya faktor mengkali aja. Ya, seperti itu. Itu untuk ETF dan spot market, teman-teman tinggal manfaatkan aja, mau market naik, mau market turun. Bagi teman-teman yang tidak familiar sama future, tinggal masuk ke ETF. Itu selesai. Naik turun tetap bisa mendapatkan keuntungan, tinggal pilih mau yang kali 3, kali 4, kali 5 itu bisa. Tinggal beli aja seperti spot market, tinggal tahan kalau ingin keuntungan lebih banyak, keep cool. Intinya seperti itu ya. Cara singkat, oke, mudah-mudahan kita lihat marketnya, mudah-mudahan beneran terjadi pantulan karena sudah dari kemarin tertekan cukup lama ya. Mudah-mudahan ada sedikit penyegaran, naik dulu sedikit ya sebelum Maret. Mungkin kemungkinan besar kebanting lagi cukup dalam karena kebijakan dari FOMC. Kita nggak tahu, kita tunggu aja ya. Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan-cuan.